Hai, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Felicia Bundu. Di video ini saya akan menerangkan tentang transaksi perusahaan dagang. Jadi di sini sudah ada soal transaksi dari toko Sejahtera. Per Desember 2020, pada tanggal 1, toko Sejahtera menyetor modal sebesar 15 juta rupiah untuk usaha dagangnya. Pada tanggal 3, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Pelita seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembelian 2/10. Pada tanggal 4, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Sakti sejumlah 5.100.000 rupiah dengan ketentuan FOB shipping point. Syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000 rupiah. Pada tanggal 5, dibeli perlengkapan senilai sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Tanggal 6, membeli barang dagang secara tunai di toko Citra. Harga beli adalah 5 juta rupiah dikurangi dengan potongan harga sebesar 20%. Pada tanggal 8, membeli barang dagang pada toko Megas senilai 3 juta rupiah secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Pada tanggal 9, membayar atas pembelian barang kepada toko Pelita. Pada tanggal 3. Tanggal 11, barang yang dibeli pada tanggal 8 di toko Mega dikembalikan karena rusak. Pada tanggal 12, menjual barang dagang kepada Felicia Nanda secara tunai seharga 4.500.000 rupiah. Pada tanggal 15, menjual barang dagang secara kredit kepada Makmur Harapan senilai nilai penjualan seharga 3.500.000 rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Pada tanggal 16, menjual barang dagang secara kredit kepada Makmur Jaya seharga 4 juta rupiah dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Pada tanggal 18, menjual barang dagang secara kredit kepada Lisa seharga 2 juta rupiah dengan syarat pembayaran 1/5 N/30. Pada tanggal 19, gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 600.000 rupiah. Pada tanggal 21, menerima pembayaran dari Makmur Harapan atas penjualan barang dagang pada tanggal 15. Tanggal 23, mendapatkan tagihan sewa toko sebesar 500 rupiah dan belum dibayarkan. Tanggal 27, menjual barang dagang kepada Mia seharga 1.200.000 rupiah secara kredit. Syarat pembayaran 2/10. Pada tanggal 29, menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Mia pada tanggal 27. Lanjut, kita masuk di jurnal pembelian toko Sejahtera periode 31 Desember 2020. Pada tanggal 3 Desember ada transaksi di sini. Jadi ada pembeliannya seharga 2 juta, tanggal 4 Desember pembelian seharga 5.100.000, tanggal 8 Desember 3 juta. Total menjadi 10.100.000 rupiah. Kita masuk di jurnal penjualan. Pada tanggal 5 Desember, keterangan Makmur Harapan seharga piutang dagangnya seharga 3.500.000. Tanggal 16 Desember, Makmur Jaya 4 juta seharga 4 juta. Tanggal 8 Desember, Lisa piutang dagang 2 juta. Tanggal 27 Desember, Mia 1.200.000. Tanggal 30 dan totalnya untuk tanggal 30 Desember menjadi 10.700.000 rupiah. Jadi di sini debit dan kredit penjualannya itu harus sama. Lanjut, kita masuk di jurnal penerimaan kas. Jadi pada tanggal 1 Desember, jadi penyetoran modal untuk pertama kalinya penyetoran modal itu 15 juta. Tanggal 12 Desember, Felicia Nanda
4.500.000. Tanggal 21 Desember Makmur Harapan 3.960.000 rupiah. Tanggal 29 Desember dari Ibu Mia 1.176.000 rupiah. Total menjadi 24.636.000 rupiah. Masuk di jurnal pengeluaran kas. Jadi pada tanggal 5 Desember transaksi pembelian perlengkapan seharga 1 juta rupiah. Pada tanggal 6 Desember transaksi yang terjadi dari toko Citra yaitu 5 juta. Dan tanggal 8 Desember toko Mega 3 juta. Tanggal 9 Desember toko Pelita masuk di kredit yaitu masuk di debit 2 juta dan masuk di kredit kas 1.960.000. Kita masuk di jurnal umum. Jadi pada tanggal 11 Desember utang dagang debit 3 juta rupiah, return pembelian di kredit 3 juta rupiah. Pada tanggal 19 Desember beban gaji 600.000 rupiah di debit, utang dagang 600.000 rupiah di kredit. Dan tanggal 23 Desember beban sewa 500.000 rupiah di debit, utang dagang 500.000 rupiah di kredit. Lanjut kita masuk di buku besar. Jadi untuk transaksi pertama yaitu kas, tanggal 30. Jurnal penerimaan kas menjadi 24.636.000 rupiah di debit. Dan jurnal pengeluaran kas 9.960.000 di kredit. Dan ini kita kurangkan debit sama kreditnya, hasilnya per 30 Desember menjadi 14.676.000 rupiah. Lanjut piutang dagang. Pada tanggal 30 jurnal penjualan 10.700.000 rupiah di debit. Dan jurnal penerimaan kas 1.200.000 rupiah di kredit, dikurangkan debit dikurangkan kredit menjadi 9.500.000 rupiah. Lanjut perlengkapan. Jurnal pengeluaran kas 1 juta di debit, saldo 1 juta tetap. Utang dagang. Jurnal pembelian 10.300.000 rupiah di kredit. Jurnal pengeluaran kas 2 juta di debit, jurnal umum 3 juta di debit. Jurnal umum 19 Desember jurnal umum 600.000 rupiah di kredit. 23 Desember jurnal umum 500.000 rupiah di kredit. Jadi sudah dikurangkan semua. Saldo di kredit 6.400.000 rupiah. Lanjut masuk di modal. Modal di tanggal 1 Desember jurnal penerimaan kas 15 juta seharga 15 juta rupiah di kredit. Saldonya 15 juta rupiah di kredit. Penjualan jurnal penjualan 10.700.000 rupiah di kredit. Jurnal penerimaan kas 8.500.000 rupiah di kredit. Jadi total saldo 19.200.000 rupiah di kredit. Potongan penjualan 64.000 di debit. Pembelian 30 Desember jurnal pembelian 10.100.000 rupiah di debit. Jurnal pengeluaran kas di 8 juta rupiah. Jadi total saldo 18.100.000 rupiah di debit. Potongan pembelian jurnal pengeluaran kas
dikredit Rp1.040.000. Retun pembelian 3 juta dikredit, beban angkut pembelian 200.000 di debit, beban sewa 500.000 di debit, beban gaji Rp600.000 di debit. Lanjut kita masuk di neraca saldo toko sejahtera. Jadi kas menjadi Rp14.676.000 di debit, piutang dagang Rp9.500.000 di debit, perlengkapan 1 juta di debit, utang dagang 6.400.000 di kredit, modal 20 juta di kredit, penjualan Rp19.200.000 di kredit, potongan penjualan 64.000 di debit, pembelian 18.100.000 di debit, potongan pembelian 1.040.000 di kredit, retun pembelian menjadi 3 juta di kredit, beban angkut retun pembelian 3 juta di kredit, beban angkut pembelian 200.000, beban sewa 500.000 di debit, beban gaji 600.000 di debit. Jadi total debit 44.640.000. Jadi di sini sudah balance. Lanjut kita masuk di transaksi penyesuaian toko sejahtera. Di sini sudah ada soalnya per 31 Desember. Membayar sewa toko sebesar 500.000. Membayar utang dagang kepada toko sakti pada tanggal 4. Menerima pembayaran atas penjualan barang dagang kepada Lisa pada tanggal 18. Perlengkapan yang tersisa sebesar Rp600.000. Membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar Rp600.000. Setelah melakukan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar Rp1 juta. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya, nama akun, utang dagang Rp500.000 di debit, beban sewa Rp500.000 di kredit, utang dagang Rp5.300.000 di debit, ongkos angkut Rp200.000 di kredit, kas Rp5.100.000 di kredit. Kas 2 juta di debit, piutang dagang 2 juta di kredit, penyusutan perlengkapan 400.000, perlengkapan 400.000 di kredit, utang dagang 600.000 di debit, beban gaji 600.000 di kredit, persediaan barang dagang 1 juta di debit, ikhtiar laba rugi 1 juta. Lanjut kita masuk di neraca lajur. Untuk nama akun ini sesuai neraca saldo yang sudah ada di atas. Dan kita masuk di penyesuaiannya, kas bertambah 2 juta di debit, terus berkurang 5.100.000 di kredit. Dan untuk piutang dagang 9.500.000, penyesuaiannya 2 juta, perlengkapan 400.000, utang dagang 6.400.000. Kita turun di beban angkut pembelian 200.000 dan beban sewa 500.000, beban gaji 600.000, penyusutan perlengkapan 400.000, persediaan barang dagang 100.000, ikhtiar laba rugi 100.000 di kredit. Masuk setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian jadi kas menjadi 11.576.000, piutang dagang menjadi 7.500.000 di debit, perlengkapan menjadi 600 di debit, modal tetap 15 juta, penjualan tetap 19.200.000, dan potongan penjualan tetap 64.000, pembelian tetap 18.100.000, potongan pembelian 1.040.000, return pembelian 300.000,
Dan kita turun sampai di penyusutan perlengkapan 400.000. Masuk di laba rugi. Laba rugi, jadi di sini yang masuk penjualan 19.200.000, potongan penjualan 64.000, pembelian 18.100.000, potongan pembelian 1.040.000, hitung pembelian 3 juta, penyusutan perlengkapan 400.000. Dan yang terakhir, ikhtiar laba rugi 1 juta di kredit. Jadi di sini total laba rugi debit 18.564.000 ditambah laba bersih 5.676.000, jadi totalnya 24.240.000. Untuk laba rugi kredit 24.240.000. Jadi di sini balance. Untuk masuk di laporan posisi keuangan. K 11.576.000 di debit, piutang dagang 7.500.000 di debit, perlengkapan 600.000. Dan persediaan barang dagang 1 juta. Total 20.676.000. Laporan posisi keuangan kredit 15 juta. Untuk modal 15 juta. Jadi totalnya ditambahkan dengan laba bersih 5.676.000. Jadi totalnya untuk laporan posisi keuangan 20.676.000 rupiah. Lanjut masuk di laporan laba rugi. Jadi ini laporan laba ruginya. Dan laporan bersih menjadi 5.676.000 rupiah. Lanjut di laporan perubahan modal. Modal toko dagang per 31 Desember 20.676.000 rupiah. Laporan perubahan modal. Jurnal masuk di jurnal penutupan. Dan neraca saldo penutupan. Terima kasih.